Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reksa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Wrestling Update edisi 25 Agustus 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini tentunya gue sudah memiliki beberapa headline yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana headline yang pertama mengenai debut daripada CM Punk di show AEW Rampage The First Day kemarin, yang dimana dalam debutnya CM Punk ini pun sudah memecahkan 2 rekor dari AEW. Lalu selanjutnya ini juga kita ada pesan perpisahan dari John Cena, dan yang terakhir ini pun ada backstage news ya mengenai comebacknya daripada Becky Lynch di event SummerSlam kemarin. So tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke berita yang pertama, yang dimana akan gue mulai dengan berita-berita dari AEW, yang dimana berita yang gue akan bawakan pertama kali ini adalah berita mengenai rating daripada AEW Rampage The First Day kemarin, yang dimana tentunya itu adalah menjadi episode debut bagi si Empang di All Elite Wrestling. Dan show tersebut pun berhasil menarik sejumlah penonton sebanyak secara rata-rata itu di 1.129.000 penonton, atau meningkat sebanyak 52,6% dibandingkan episode perdana daripada AEW Rampage itu sendiri. Di mana show yang bertempatan di home base daripada Chicago Bulls yaitu United Center, yang menjadi tempat debutnya daripada si Empang di AEW ini pun juga berhasil mendapatkan rating sebesar 0,53 untuk demografis 18 hingga 49 tahun. Dengan angka tersebut pun Rampage itu pun meningkat sebanyak 71% dibandingkan episode debut ya. Dan angka rating tersebut pun hanya kalah dengan rating daripada AEW Dynamite pada saat mereka melakukan premiernya di bulan Oktober tahun 2019 ya. Dan selain rating daripada AEW Rampage, gue juga akan menyampaikan rating daripada show WWE yang dilaksanakan di hari yang sama, yaitu adalah SmackDown. Dan SmackDown ini pun memang ditayangkan itu persis sebelum Rampage itu ditayangkan di stasiun televisi Fox, di mana untuk SmackDown di minggu lalu ini pun berhasil mendapatkan jumlah penonton sebanyak 2.102.000 penonton ya untuk rata-ratanya, atau meningkat sebanyak 0,9%. Namun dalam segi ratingnya, walaupun SmackDown itu berhasil mendapatkan rating sebesar 0,57 untuk demografis 18 hingga 49 tahun, namun angka tersebut pun membuat SmackDown itu pun harus turun sebesar 1,7% ya dibandingkan episode minggu sebelumnya. Dan ada beberapa perkiraan bahwa penyebab turunnya daripada rating ini pun disebabkan adanya penayangan daripada pertandingan pre-season daripada American Football, yang bisa dibilang waktunya pun bersamaan dengan penayangan daripada SmackDown. Dan apabila kita melihat performa SmackDown minggu lalu secara tahun ke tahun, maka SmackDown ini pun mengalami penurunan sebesar 4,4% untuk jumlah keseluruhan penontonnya, dan mengalami penurunan sebanyak 5% untuk ratingnya di demografis 18 hingga 49 tahun gitu guys ya. Namun rekor yang dipecahkan oleh si Empang di AEW bukan saja rating daripada AEW Rampage The First Day saja, namun secara penjualan merchandise pun si Empang ini pun sudah memecahkan rekor sebanyak 2 rekor secara sekaligus ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Pro Wrestling Tees ya, yang dimana Pro Wrestling Tees itu sendiri pun merupakan salah satu penjual merchandise pro wrestling terbesar di luar WWE, yang dimana Pro Wrestling Tees ini pun bekerja sama dengan AEW untuk menjual merchandise daripada AEW. Dan selain itu Pro Wrestling Tees juga menjual merchandise milik para penggulat yang berkarir di independent wrestling atau di luar promotion WWE gitu. Dan seperti yang dikabarkan oleh Pro Wrestling Tees ya melalui sosial medianya, bahwa si Empang ini pun memecahkan rekor sebagai kaos desain dari AEW yang bisa menjual dengan angka tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun, dan angka penjualan merchandise milik si Empang ini pun memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh kaos tribute untuk Brody Lee di bulan Desember tahun 2020. Dan tidak lama berselang Pro Wrestling Tees
menyampaikan melalui akun Twitternya bahwa kaos dari CM Punk untuk mengenai debutnya di Rampage kemarin itu pun menjadi kaos dengan angka penjualan tertinggi sepanjang sejarah toko tersebut ya. Yang angka tersebut pun terjadi hanya dalam kurun waktu kurang dari 72 jam. Yang dimana penjualan kaos dari CM Punk ini pun memecahkan rekor sebelumnya yang bertahan selama 7 tahun, yang dimana rekor sebelumnya itu pun dipegang dengan kaos yang bertemakan Bone Soldier dari The Bullet Club. Dan mungkin kita pun akan bisa melihat bahwa CM Punk pun akan bisa memberikan dampak yang lebih untuk AEW ke depannya, baik itu dari segi ratings dan juga dari sisi penjualan merchandise juga gitu guys ya. Dan itu pun menutup berita dari AEW. Kita pun berlanjut lagi dengan berita-berita dari WWE, yang dimana gua akan membukanya dengan berita mengenai John Cena yang berterima kasih kepada para fansnya ya, yang dimana dia pesan tersebut dia posting pasca dia menjalankan pertandingannya menghadapi Roman Reigns di event SummerSlam kemarin yang baru saja dilaksanakan di tanggal 21 Agustus kemarin, yang dimana dalam postingannya begitu ya, melalui akun sosial medianya, bahwa John Cena ini pun pada intinya dia itu berterima kasih kepada para fansnya, dia juga berterima kasih kepada para staff dari WWE dan juga sesama penggulat yang berada di WWE itu sendiri gitu guys ya. Dan dalam pesannya itu sendiri pun ya, dia pun mengatakan bahwa sekarang perjalanan bagi dirinya pun harus membawa dirinya ini pun meninggalkan WWE, namun dia mempercayai bahwa dia pun akan kembali ke WWE sesegera mungkin. Dan seperti yang pernah diumumkan oleh WWE sebelumnya, bahwa John Cena ini pun diumumkan akan hadir di SmackDown edisi spesial untuk di tanggal 10 September mendatang, yang dimana SmackDown tersebut pun akan digelar di tempat yang bisa dibilang cukup sakral ya bagi WWE, yaitu Madison Square Garden di kota New York. Namun kita belum mengetahui apakah John Cena pun akan hadir sebagai talent dari WWE atau dia pun hanya hadir sebagai penonton yang kita akan melihatnya dia berada di tengah para penonton yang akan hadir di Madison Square gitu guys. Ya, kita lanjutkan dengan kabar dari Becky Lynch ya. Dimana seperti yang kita ketahui ya, Becky Lynch ini pun baru saja melakukan comebacknya di WWE di event SummerSlam kemarin, yang dimana dia pun mengalahkan Bianca Belair dan memenangkan gelar SmackDown Women's Champions dalam hanya kurun waktu 20 detik saja, yang dimana itu pun mengundang reaksi yang cukup mix ya bagi para penonton, dimana di satu sisi penonton ini pun menyambut dengan meriah untuk comebacknya Becky Lynch, namun mereka ini pun tidak menyenangi dengan bookingnya Becky Lynch yang dia memenangkan pertandingan atas Bianca Belair dengan sebegitu mudahnya begitu ya. Dan mengenai detailnya tersebut begitu ya, seperti yang disampaikan oleh PW Insider, bahwa rencana kedepannya Becky Lynch ya pasca kemenangannya dia atas Bianca Belair di event SummerSlam mendatang, Becky Lynch pun kedepannya dia akan ditempatkan menjadi seorang top heel atau menjadi seorang memiliki karakter antagonis untuk paling top lah di promotion SmackDown mendatang. Dan kelanjutannya pun Becky Lynch ini pun akan berserta terus dengan Bianca Belair, sehingga nanti kedepannya kita pun akan melihat storyline dari Becky Lynch dan juga Bianca Belair begitu ya. Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa rencana awal bagi Becky Lynch untuk melakukan comebacknya ke WWE itu di bulan Oktober. Namun karena ada satu dan lain halnya itu, maka Becky Lynch ini pun dimajukan lah rencana untuk comebacknya itu di event SummerSlam, sebagaimana yang disampaikan oleh Mike Johnson dalam PW Insider Elite ya, yang mengatakan bahwa Becky Lynch ini memang sudah mempersiapkan dirinya untuk comeback itu sejak awal musim panas kali ini, yang dimana dia pun terlihat berlatih di WWE Performance Centers, yang dimana dia pun melakukan training dengan training partnernya itu adalah Indy Hartwell dari NXT. Dan
memang Becky Lynch ini pun sempat terlihat hadir di beberapa event daripada WWE, termasuk event Money in the Bank itu sendiri gitu ya. Namun yang membuat Becky Lynch ini pun dimajukan debut atau comebacknya ya di SummerSlam kemarin itu adalah ide daripada Vince McMahon ya, yang dimana Mike Johnson ini pun mengatakan bahwa itu adalah ide daripada Vince McMahon. Dan itu juga keputusan dari Vince McMahon yang memutuskan bahwa Becky Lynch ini melakukan comeback itu di event SummerSlam kemarin. Dan memang sebenarnya rencana awal untuk comebacknya Becky Lynch itu akan dilaksanakan di awal bulan Oktober mendatang. Namun dengan situasi Sasha Banks yang tidak bisa bertanding di event SummerSlam itu, maka Becky Lynch ini pun comebacknya dimajukan di event SummerSlam kemarin. Dan melihat Becky Lynch ini sebelum absen ini pun sudah menjadi baby face ya, atau bisa dibilang karakter protagonis terbesar di promotion WWE. Dengan alasan tersebut begitu ya, Vince McMahon pun ingin melihat Becky Lynch itu sebagai karakter heel ke depannya. Jadi di balik comebacknya Becky Lynch di SummerSlam kemarin, di balik bagaimana Becky Lynch menghadapi Bianca Belair di SummerSlam kemarin itu, semuanya itu adalah murni atas ide daripada Vince McMahon, semuanya murni atas keputusan daripada seorang Vince McMahon gitu guys. Jadi hal tersebut pun tidak berkaitan dengan Becky Lynch itu sendiri, hal tersebut pun tidak berkaitan dengan para petinggi WWE lainnya, dan ini pun berasal dari seorang Vince McMahon saja gitu guys. Yang memang tentu seperti yang sudah kita ketahui, sudah rahasia umum bahwa apa yang dikatakan oleh seorang Vince McMahon di WWE itu bersifat absolut gitu guys ya. Dan kita lanjutkan saja ya beritanya ke berita yang selanjutnya, yaitu adalah hasil daripada Raw untuk edisi 23 Agustus, di mana show ini pun dibuka dengan pertandingan champion versus champion, di mana Damian Priest itu menghadapi Bobby Lashley. Setelah sebelumnya Damian Priest itu menantang Bobby Lashley, di tengah Bobby Lashley dan MVP melakukan promo mengenai pertandingan Bobby Lashley menghadapi Goldberg di SummerSlam kemarin. Yang pada intinya Damian Priest itu mengatakan si Bobby Lashley lah yang seorang pengecut, bukanlah Goldberg. Yang hal tersebut pun membuat emosi daripada Bobby Lashley ini pun tersulut begitu ya, dan membuat pertandingan ini pun terjadi. Dan pada saat pertandingan ini pun berjalan baru ya mungkin 1 menitan saja gitu ya, kita pun bisa melihat ada Sheamus yang datang memasuki arena pertandingan dan mengintervensi jalannya pertandingan tersebut, sehingga pertandingan ini pun harus berakhir dengan disqualification. Namun tidak lama berselang kita pun bisa melihat adanya Drew McIntyre yang datang untuk menolong Damian Priest dan menyamakan keadaan, yang dimana hal tersebut pun mengantarkan kita ke pertandingan kedua di show Raw tersebut, yaitu tag team match antara US Champion Damian Priest bersama Drew McIntyre menghadapi WWE Champion Bobby Lashley bersama Sheamus, yang dimana di pertandingan tersebut Damian Priest dan juga Drew McIntyre ini pun berhasil keluar sebagai pemenangnya gitu. Dan show pun berlanjut lagi, ada single match antara Karrion Kross menghadapi Ricochet, yang bisa dibilang ini merupakan squash match bagi Karrion Kross ya, karena dia pun bisa memenangkan pertandingan tersebut hanya dengan 2 serangan, yang dimana Karrion Kross ini pun mengawali pertandingan itu pun dengan melakukan suplex dan diakhiri dengan kemenangan bagi Karrion Kross setelah Karrion Kross ini pun berhasil mengeksekusi cross jacket kepada Ricochet. Dan kita mau berlanjut, ada segmen Moist TV yang dibawakan John Morrison dengan bintang tamunya itu adalah Logan Paul. Dan tentunya ya dengan kehadiran Logan Paul, yang memang sebelumnya Logan Paul pun sudah sempat terlihat menghadiri event SummerSlam di tanggal 21 Agustus kemarin, pun mengundang reaksi negatif para penonton yang hadir di arena Raw malam tersebut. Dan kita pun bisa melihat adanya sosok The Miz yang diacuhkan oleh John Morrison dan juga Logan Paul di sepanjang show daripada Moist TV, yang mengundang Miz TV ini pun berargumen dengan Logan Paul begitu ya, yang pada intinya pada saat The Miz menanyakan Logan Paul itu mengidolakan siapa di WWE, apakah Logan Paul itu mengidolakan The Miz gitu ya sebagai idolanya di WWE, yang dimana Logan Paul pun
bereaksi bahwa dia lebih memfavoritkan The New Day dibandingkan The Miz, yang sebenarnya dalam beradu argumen antara Logan Paul dan juga The Miz itu menggambarkan bahwa Logan Paul itu adalah karakter face atau protagonis dan The Miz itu adalah karakter antagonis. Namun reaksi penonton yang kita lihat itu malah berlawanan ya, yang dimana Logan Paul ini pun mendapatkan reaksi negatif dan juga sorakan yang bersifat cemoohan gitu ya dari para penonton yang hadir. Namun reaksi sebalik itu pun didapatkan oleh The Miz, yang dimana The Miz ini pun mendapatkan dukungan yang besar dari para penonton yang hadir, seakan The Miz ini adalah karakter face ya dalam sesi promo tersebut. Dan argumen ini pun membuat John Morrison dan juga The Miz pun akhirnya pun saling beradu argumen juga, yang hingga akhirnya si Logan Paul pun meninggalkan mereka berdua di tengah argumennya. Dan kita pun bisa melihat datangnya Xavier Woods yang menginterupsi adu argumentasi antara Miz dan juga Morrison, yang mengantarkan kita ke pertandingan keempat di malam tersebut, yaitu adalah single match antara Xavier Woods menghadapi The Miz ya, yang ditemani oleh John Morrison. Dan di sepanjang pertandingan tersebut pun kita bisa melihat John Morrison itu melakukan beberapa kesalahan yang sebenarnya maksud awal dari John Morrison itu membantu The Miz di sepanjang pertandingan tersebut. Namun semua yang dilakukan oleh John Morrison itu malah berdampak sebaliknya, yang dimana itu sangat merugikan The Miz sepanjang pertandingan tersebut, yang mengantarkan The Miz pun harus kalah dari Xavier Woods di pertandingan tersebut, yang membuat The Miz ini pun semakin kesal atas perlakuan John Morrison kepada dirinya, yang membuat The Miz pun memutuskan mengkhianati John Morrison yang merupakan rekan The Miz selama 2 tahun terakhir ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan single match antara Mansur bersama Mustafa Ali menghadapi Jinder Mahal yang ditemani oleh Veer dan juga Shanky. Yang pertandingan ini pun berakhir dengan disqualification dengan kemenangan bagi Mansur gitu ya. Yang bisa dibilang pertandingan ini pun akan dipersiapkan untuk menjadi storyline bagi Mansur, yang dimana puncak storyline Mansur dengan Jinder Mahal ini pun kemungkinan besar akan dilaksanakan di event Crown Jewel yang akan dilaksanakan di Arab Saudi di bulan Oktober mendatang gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada segmen promo dari Charlotte Flair, yang tentu saja dalam segmen promo tersebut Charlotte Flair ini pun merayakan kemenangannya untuk gelar Raw Women's Championship yang baru saja dia menangkan di event SummerSlam kemarin. Dan kemenangan di SummerSlam kemarin pun mengantarkan Charlotte Flair itu pun sudah memenangkan World Title untuk di sisi wanita secara keseluruhan itu sebanyak 12 kali. Namun di tengah promonya tersebut pun kita bisa melihat adanya sosok Alexa Bliss yang hadir di segmen promo dari Charlotte Flair, yang dimana Alexa Bliss ini pun memperkenalkan boneka miliknya yaitu Lily kepada Charlotte Flair ya, yang kita bisa melihat bahwa ke depannya begitu kemungkinan besar Alexa Bliss pun akan menjadi penantang selanjutnya bagi Charlotte Flair untuk gelar Raw Women's Championship begitu. Namun yang gue harapkan pihak penulis dari Raw ini pun bisa membuat storyline yang lebih prominent lah, dan gak usah absurd lagi dengan misalnya melibatkan si Lily dengan menggunakan CGI yang dibuat mata si Lily ini yang mengedip ya, yang gua rasa itu sangat cringe gitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match antara Nikki Almost a Superhero bersama Rhea Ripley menghadapi Nia Jax bersama Shayna Baszler, yang dimana di pertandingan tersebut pun berhasil dimenangkan oleh Nikki Almost Superhero dan juga Rhea Ripley, yang bisa bilang hal ini pun cukup unik dan juga cukup mengejutkan, karena sebelum di show Raw malam tersebut ya, kita bisa melihat Nikki Almost Superhero dan juga Rhea Ripley ini merupakan sepasang rival, bahkan mereka pun saling berhadapan di event SummerSlam kemarin. Namun di show Raw malam kemarin pun kita pun bisa melihat teamwork yang cukup baik yang diberikan oleh Nikki Almost Superhero dan juga Rhea Ripley, yang bisa mengantarkan mereka pun menang atas Nia Jax dan juga Shayna Baszler, yang bisa dibilang Nia Jax dan juga Shayna itu bukanlah lawan sembarangan, karena mereka itu pun mantan pemegang gelar WWE Women Tag Team Champion gitu guys ya. Dan selanjutnya ini pun kita ada perayaan dari RK Bro yang baru saja memenangkan gelar Raw Tag Team Champions di event SummerSlam kemarin,
Yang dimana dalam perayaan tersebut pun kita pun bisa melihat Riddle ini pun memberikan hadiah kemenangan kepada Randy Orton, yaitu adalah berupa sebuah skuter. Namun pada saat Riddle baru saja menghasilkan hadiah tersebut, kita pun bisa melihat adanya AJ Styles bersama Omos yang menginterupsi perayaan kemenangan dari RK Bro. Dalam interupsinya tersebut pun AJ Styles pun bertekad ya bahwa dirinya bersama Omos akan merebut kembali gelar Raw Tag Team Champions. Dan di malam tersebut pun AJ Styles pun menantang Riddle untuk bertanding, yang dimana hal tersebut pun mengantarkan kita ke main event dari Raw edisi 23 Agustus 2021, yaitu adalah single match antara Riddle yang ditemani oleh Randy Orton di sisi ringnya menghadapi AJ Styles yang ditemani Omos ya di sisi ringnya. Bisa dibilang di pertandingan tersebut pun cukup menghibur dan menjadi pertandingan terbaik untuk di show Raw malam tersebut begitu. Yang dimana dalam pertandingan tersebut kita pun bisa melihat sebenarnya AJ Styles itu bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut, bahkan dia pun bisa dibilang hampir saja menang gitu ya, karena di sepanjang pertandingan tersebut AJ Styles pun bisa berhasil cederai salah satu lutut daripada Riddle yang membuat Riddle ini pun tidak bisa memberikan perlawanan yang cukup maksimal ya di sepanjang pertandingan tersebut. Namun ada satu momen yang dimana Riddle ini pun bisa membalikkan keadaan, yang dimana momen tersebut itu pada saat Randy Orton ini pun mencoba mengalihkan perhatian AJ Styles dari pertandingan tersebut dengan menyerang Omos ya. Namun percobaan pertama Randy Orton untuk menyerang Omos pun sempat gagal, namun Randy Orton pun tidak menyerah untuk membantu rekannya dan dia pun mencoba menyerang Omos untuk kali keduanya, yang dimana kali ini pun dia menggunakan skuter yang baru saja dihadiahi oleh Riddle ya kepada dirinya, yang bisa dibilang serangan untuk kedua kalinya ini pun bisa dibilang cukup efektif dan mengalihkan perhatian AJ Styles. Dan hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh Riddle untuk mengembalikan keadaan, bahkan mengantarkan Riddle untuk memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi knee strike kepada AJ Styles yang diikuti dengan Bro Derek, sehingga Riddle ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kemenangan Riddle atas AJ Styles ini pun menutup show daripada Raw edisi 23 Agustus 2021. Dan dari show Raw tersebut pun kita pun sudah mengetahui 3 pertandingan yang akan dilaksanakan untuk Raw minggu depan, di mana pertandingan pertama ini adalah pertandingan Miz menghadapi John Morrison, yang karena kita pun bisa melihat di episode Raw terakhir ini Miz baru saja mengkhianati John Morrison. Lalu pertandingan kedua ini ada pertandingan Doudrop menghadapi Eva Marie. Ini menjadi puncak perpecahan antara keduanya ya, setelah perpecahan pertama kali ini terlihat pada saat di event SummerSlam kemarin, di saat Eva Marie menghadapi Alexa Bliss, di mana di sepanjang pertandingan tersebut Doudrop ini pun menolak untuk membantu Eva Marie dan memilih meninggalkan si Eva Marie seorang diri di pertandingan tersebut. Dan di show Raw kemarin kita pun bisa melihat Eva Marie ini pun menyerang Doudrop untuk membalas perlakuan Doudrop kepada dirinya di event SummerSlam gitu. Dan pertandingan terakhir yang dilaksanakan Raw minggu depan itu adalah pertandingan Bobby Lashley menghadapi Sheamus. Ini buntut dari perpecahan mereka pada saat pertandingan tag team match ya, menghadapi Drew McIntyre dan juga Damian Priest di episode Raw 23 Agustus kemarin gitu guys ya. Dan itu pun menjadi berita terakhir dari video film saya update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE, All Elite Wrestling, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini dan bisa mendukung Mr. Villain 88 untuk semakin berkembang dengan subscribe begitu ya. Dan akhir kata gue Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye. Neng.